Masih di toko inspirasi kita. Nah Bapak, untuk menunjang pariwisata di Bukit Tinggi, apakah ada wacana untuk mengundang investor? Oh iyalah pasti. Jadi begini, kita memang untuk pariwisata memang membuka peluang bagi investor untuk menanamkan uangnya berinvestasi di kota ini. Contoh tadi sudah saya sampaikan, kita saat sekarang masih butuh kamar baru 800. Tahun depan mungkin bertambah lagi, ya kan? Karena mungkin barangkali kenapa orang banyak berminat ke kota ini sekarang? Mungkin sudah jenuh lihat berwisata ke laut atau ke daerah-daerah lain, ingin membawa keluarga untuk tenang-tenang di Bukit Tinggi, untuk makan enak-enak, ya kan? Dan bisa jalan-jalan kaki kemana-mana. Ini tentu kita membutuhkan daripada kamar yang banyak. Tadi Kepala Dinas sudah saya katakan bahwa 2000 kamarnya kita masih belum cukup, ya kan? Kadang-kadang kasihan kita tamu-tamu kita tidur di mobil, kadang-kadang numpang di masjid tidurnya kan. Ini persoalan kita yang harus kita hadapi. Dan ini tentu bagaimana yang lain-lain, termasuk kereta kabel, itu pun akan kita pikirkan ingin bagi investor dan ingin menanamkan silakan, ya kan? Kita misalnya dari Bentang Port Depok kita bikin stasiunnya, nanti bisa turun ke panorama, dia bisa keliling-keliling ngarai dan melihat Bukit Barisan. Itu alangkah indahnya kekuasaan Tuhan, ya kan? Kita melihat yang hijau semua itu. Termasuk dari Padang Ngarai itu lagi didesain, itu kita jadikan geopark ya, geopark. Dan itu alam semua yang ada di sana. Dan ini pun sedang didesain tahun ini, mudah-mudahan selesai lah. Yang kedua dan seterusnya kita sedang melakukan perbaikan besar-besaran itu kebun binatang kita. Ini sudah disetujui oleh Presiden dan telah didesain oleh kelompok SEZA, itu kelompok Persatuan Kebun Binatang se-Asia. Gambaran sudah sampai di tangan Presiden, ya kan? Dan insya Allah inti dianggarkan oleh APBN. Nanti kebun binatang kita ini kita jadikan berstandar internasional. Nah dari itu akan menambah pengunjung ke kota ini. Dengan bertambah pengunjung ke kota ini tentu kita fasilitasnya kita persiapkan, ya kan? Bagaimana rumah makannya, bagaimana hotelnya, bagaimana WC umumnya dan yang lain musolanya harus kita persiapkan. Ini jadi artinya pariwisata ini tidak bisa terpisah kita berbicara. Kita harus satu kesatuan, supaya semuanya tercover seluruhnya. Termasuk perparkiran yang disebut tadi, ya kan? Insya Allah akan kita persiapkan untuk bagaimana perencanaan pariwisata Bukit Tinggi ini untuk 5 tahun ke depan. Kami sudah persiapkan dan di visi misi dan akan masuk kepada RPJM, dan inilah yang kita lakukan pada saat sekarang. Nah untuk kedepannya akan seperti apa regulasi yang akan Bapak buat? Ya jelas dari sisi pariwisata kita kan tentu melihat daripada dari APBN dari pusat, provinsi dan kabupaten kota. Semua regulasi itu yang jelas bahwa dasar kita sudah ada peraturan daerah kita, ya kan? Sudah ada perdana, termasuk juga Badan Promosi Pariwisata, dan nanti regulasi itu jelas tentu berdasarkan peraturan daerah kita bikin bagaimana pariwisata yang baik di kota ini, ya kan? Bagaimana memberikan rasa aman dan nyaman, termasuk juga tarif-tarif yang tadi, termasuk regulasi masalah investasi akan kita persingkat, ya kan? Ini akan kita dorong tuh itu. Dan kami semua di pemerintah daerah membuka peluang bagi itu, dan siapapun silakan, ya kan? Kalau ada yang terhambat lapor aja sama wali kota, kita akan lakukan persingkat itu, ya kan? Untuk berinvestasi dan regulasi yang menghambat pariwisata kita. Ini Malang juga kereta api akan jalan tahun 2017 dimulai, artinya akan bertambah kunjungan ke kota ini. Dari kunjungan tahun ke tahun saya dalam waktu 3 tahun itu ingin 2 kali lipat tambahnya kunjungan ke Bukit Tinggi ini. Nah tentu dengan kunjungan seperti itu kita harus kaji apa kira-kira yang kita persiapkan dengan bertambah dan berkunjungnya orang ke kota ini. Contoh parkir, kita sudah ada beberapa pihak kerjasama terhadap parkir bus pariwisata, pemakan sudah ada kerjasama kita dengan pihak-pihak ketiga pemakan supaya melayani seperti itu barangkali. Nah untuk kedepannya apa harapan Bapak untuk pariwisata Bukit Tinggi? Ya harapan saya jelas, yang jelas bagaimana pariwisata ini berkembang, dikenal di dunia, ya kan? Bukit Tinggi ini dengan mempunyai ciri khas yang tersendiri yang tidak punya di daerah lain. Dan tentu kita ingin bagaimana kota ini pariwisatanya betul-betul tertata dengan baik dan bisa dinikmati oleh semua orang. Dan tentu kita berharap promosi pariwisata kita ini kita bisa kembangkan keluar, termasuk apa yang kami sampaikan tadi, negara-negara tetangga, dan perlu kita adakan event-event besar di sini supaya mempromosikan kota Bukit Tinggi ini ke depan. Jadi kita harapkan tentu Bukit Tinggi termasuk juga Sumatera Barat juga termasuk
itu adalah Indonesia akan terkenal. So Bukit Tinggi ini kota juga kota sejarah. Dia pernah menjadi ibu kota kabupaten dulu. Dia pernah menjadi ibu kota Sumatera, pernah menjadi ibu kota Sumatera Tengah, pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia. Jadi antara Bukit Tinggi, Jakarta, Jogja tidak bisa dipisahkan. Di saat Pak Soekarno tertahan di Jogja, diperintahkan Safruddin Prawidanegara memimpin negara ini. Termasuk tokoh-tokoh nasional, Bung Hatta lahir di sini ya kan, banyak pahlawan nasional di sini, banyak tokoh-tokoh agama di sini, malah imam besar di Masjidil Haram pun yang pertama itu adalah di orang Bukit Tinggi, ya kan? Ini banyak sejarah yang kita lihat di sini. Banyak peninggalan Belanda yang ada di sini yang ditinggalkan, ya kan? Yang bisa dikunjungi. Insya Allah kita akan siap untuk itu, dan budaya ini dan peninggalan sejarah ini juga akan kita sampaikan dan beritahu kepada tamu-tamu kita, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Insya Allah Bukit Tinggi itu siap. Jadi kami pada kesempatan itu mengundanglah pada seluruh wisatawan, silakan datang. Ada kekecewaan sampaikan ke wali kota, kita siap melayani 24 jam itu. So, kita adalah kota tamu, siap melayani tamu. Saya pun sering melayani tamu di sini, tamu-tamu Malaysia, ya kan. Kadang-kadang dengan Pak Wakil Wali Kota, kami di kantor ada bus-bus tuh datang, tamu-tamu Malaysia kami turun, kami salam nih, ya kan. Nah, inilah kota kita, supaya betul-betul hendaknya keramah taman adat budaya kita orang Timur pun hendaknya itu pun bisa kita jual keluar, bahwa kita lebih-lebih orang Minang, orang Sumatera Barat ini orang beradat dan berbudaya. Inilah yang kita tampilkan. So orang tidak mungkin lagi udah jenuh lihat kota-kota lain, ya kan. Orang lihat kesini yang asli-asli, makannya seperti apa, budaya seperti apa, ya kan. Artinya yang aneh-aneh tidak ada lah di sini. Di sini pokoknya kotanya dingin, makan enak-enak di sini, ya kan. Tidur pun nyenyak di sini. 1 minggu di Bukit Tinggi pasti bisa gemuk, yakin lah kalau tidak percaya. So, silakan datang Bukit Tinggi. Nah, untuk Bapak Irwandi, apakah program kerja yang Bapak lakukan selama menjabat ini sudah ada yang bisa dinikmati hasilnya untuk menunjang pariwisatanya? Ya, yang pertama memang kami dengan Pak Wali Kota tentu melakukan konsolidasi. Jadi dalam hal ini juga sambil lari kita siapkan berbagai dokumen-dokumen untuk perencanaan, dan sekaligus juga salah satunya ini kemauan dan keinginan kita bersama dari Pak Wali Kota juga, itu Bukit Tinggi sejak tahun 97 belum pernah lagi mendapatkan Piala Adipura. Tahun ini insya Allah kita dalam waktu 1 bulan ini betul-betul full speed. Pak Wali setiap hari malam kita genjot semua. Alhamdulillah dari masyarakat pun sekarang responnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita juga berdoa, termasuk doa dari seluruh pemirsa mungkin, Bukit Tinggi tahun ini dapat Adipura. Karena target kita Adipura itu bukan sasaran akhir ya. Tapi Adipura adalah media untuk bagaimana membangun budaya bersih, budaya sehat, dan menjadikan Bukit Tinggi ini green city, sehingga siapapun yang datang ke sini akan terasa nyaman seperti yang disampaikan oleh Pak Kota. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi untuk Bapak Kabitnya, kedepannya Bukit Tinggi bakalan seperti apa untuk membantu juga program dari Bapak Wali Kota kita? Ya, memang tentunya sebagai staf kita akan mendukung program pimpinan. Ya. Kemudian mungkin yang perlu kita benahi adalah tentang promosinya. Mungkin kami dari staf akan melakukan sistem promosi yang mungkin agak berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya promosi itu antar daerah, sekarang kita akan memaksimalkan promosi melalui media sosial maupun media cetak elektronik dan website. Jadi kita melalui sistem itu akan kita perkuat, sehingga apapun yang kita lakukan dan apapun potensi yang ada akan bisa dilihat oleh dunia melalui jendela layar screen itu. Melalui gadgeting. Ya, dengan gadgeting kita akan lebih push di situ. Sebelum pergi ke tempat kemanapun, kalau tidak datang ke Bukit Tinggi rasanya belum cukup hidup ini. Belum cukup hidup ini. Jadi datanglah ke Bukit Tinggi, soalnya kita siap. Jangan mendengar cerita Bukit Tinggi itu indah, jam gadamnya bagus, tapi datang dulu ke Bukit Tinggi, baru cukup dalam kehidupan kita ini. Itu barangkali. Nah, pemirsa, karena waktu jua yang memisahkan kita, terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya nih. Terima kasih Bapak ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak semua bisa kita
amalkan dan menginspirasi kita semua. Saya Indah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.